Kaulah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur pada-Mu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur pada-Mu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur pada-Mu selamanya. Alright, ya. Hari ini kita mau sharing gimana kalau seandainya gereja kita bukan gereja gede, ya cuma beda dikit ya. Alat juga nggak lengkap, cuma ada keyboard, nggak ada drum, ada gitar tapi nggak ada yang main. Ada gitar nggak ada yang main tuh gimana coba? Terus nganggur dong. Tapi pengen punya kualitas ibadah, bukan kualitas secara ini ya, bukan secara rohani ya, kan itu takarannya beda ya. Maksudnya kayak punya sound yang deep, ambience yang enak gitu ya. Kalau orang-orang karismatik suka bilang yang atmosfernya ngangkat gitu ya. Nggak tahu gereja apa nge-gym gitu. Nah, gimana caranya kita bisa bikin sound-sound yang ini kalau mentah nih ya. Ini gua turunin dikit deh ya. Biar nggak jauh-jauh amat. Oke, BTW ini dari Messianic Worship. Ini sebenarnya anggota copotan. Coba dikaku-ngakuin aja gitu. Dikaku-ngakuin aja sebagai anggota Messianic Worship gitu. Oke. Jadi gimana caranya kalau kalian punya alat misalkan cuma keyboard ya, contoh aja. Ini bisa gitar doang, bisa keyboard doang bisa, tapi pengen suaranya tuh kayak gini, suaraku kan mentah kan? Mentah kan? Lain kalau begini Bapak Ibu.
Nah ini suaranya mentah. Kadang-kadang kan gereja kan kayak gitu kan. Coba kalau musik yang tadi, lagu yang tadi kalian dengar, nggak pakai apapun, nggak pakai, nggak ada alat ini, nggak ada alat drum digital ini, nggak ada. Cuma keyboard sama vokal doang, yang itu pun semuanya mentah. Hasilnya kan kayak gini nih. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Bedain dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Ada buntutnya. Ada buntutnya. Oke, kita kembalikan dulu ke settingan awal. Nah, jadi walaupun musiknya ala kadarnya, tapi kalau kita bisa bikin konsep musiknya disesuaikan dengan apa yang ada, itu tetap enak kok. Dengan catatannya, manfaatkan apa yang kita punya. Jadi kalau udah alatnya segini, saya pengen musiknya seperti gereja gede itu, ya susah Bapak Ibu. Gereja gede itu mixernya doang 2M ya. Nah, jadi kalau mau kayak gitu, siapkan juga dana 2M untuk mixernya aja. Itu belum kalau mixernya. Ini ngomong lu nggak pakai mic, nggak ada yang dengerin. Iya nih, aduh, gimana? Bocoran doang ini, nggak apa-apa sih ya. Moga-moga bocorannya kedengeran. Semoga. Nah, jadi yang pengen gua sharing adalah apa sih yang gua pakai ya. Pertama keyboard sebenarnya apapun nih. Gua beli ini sebenarnya bukan karena bagus keyboardnya, karena murah. Ini 3 jutaan sekian, cuma gua beli karena touch-nya ini kayak touch piano, cuma tetap aja plastik gitu. Ya gitu ya. Ini ngomong kameranya nggak bisa gua apa-apain karena dipantek mati di situ. Udah mati soalnya saudara. Iya. Lalu pemilihan nomor 1 adalah jangan pakai suara keyboard yang benar-benar cuma benar-benar cuma mentah gitu loh. Jangan milih suara yang kayak gitu, misalnya nah gitu. Jadi kayak udah udah mentah cuma suara piano doang. Emang sih bisa dapat sorry. Gitu. Emang dapat buntut dari karena injek sustain. Tapi ya udah, ya piano aja. Beda kalau pakai yang ini. Ada buntut dari pad, jadi gue pakai piano, ada padnya. Kalau yang keyboard yang rada high end yang itu, padnya bisa di setting sendiri nih, ada ini sendiri. Cuma kan ini karena ya kita orang yang kurang mampu ya, nggak bisa beli barang yang mahal, tapi pengen punya sound yang bagus gitu. Jadi ya barang siapa bertelinga hendaklah mendengar. Foto kode ya. Ya gitu. Ya gimana nggak kelihatan kurang mampu ya, kita bikin ginian aja, lihat gelap, baju kaosan begini, karena kita nggak mampu. Dan ini bukan perkataan iman, bukan. Ini lagi ngelucu tapi nggak lucu sebenarnya. Lalu pertama itu pilih suara ininya piano yang ada padnya atau slow string, tergantung kalian sukanya gimana. Jadi supaya waktu di blocking ada itunya. Jadi kalau pengen bikin yang agak melo-melo gimana gitu masih enak. Jadi kalau misalnya depannya cuma mau di blocking aja nih, nggak mau di rhythm, kan ada yang suka kayak gitu mainnya tuh. Kau Allah yang setia, terus dia tiba-tiba gatel, tempo berantakan. Bapak yang ada yang kayak gitu tuh. Ada kayak gitu tuh biasanya tuh. Siapa ya? Kayak gitu. Kalau ada buntut lebih enak, jadi kayak di blocking aja ya buat awal-awal jemaat baru datang gitu ya, belum ada sesuatu trigger yang bisa bikin atmosfernya berasa lebih deep gitu. Jadi beginin aja, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, atau di tas tipis aja, kasih-Mu besar Tuhan, atau pakai tinggi, Kau pulihkan hidupku, dikit-dikit, Kaulah harapan. Nggak bisa kayak gitu. Itu dari teknik
ini ya keyboardnya ya pakai gitu. Kalau pakai yang piano to, kau Allah yang setia, hilang tuh loh. Bapak yang nggak enak dibikin gitu, nggak enak, makanya akibatnya mainnya jadi harus di blocking, harus di rhythm. Kau Allah yang setia, begitu, tetap enak, cuma makanya balik lagi ke konsep ya. Konsep biasanya model kayak gitu tuh kalau full band gitu ya. Tapi kalau nggak full band kayak begini gimana? Ya gini yang kita akalin. Nah itu dari keyboardnya, gue nggak bisa share panjang-panjang, nanti videonya kepanjangan. Kedua, ini alat yang gue pakai salah satu yang terpenting. Ini mixer. Ini mixer murah nih, gue waktu itu belinya sekitar 800 ribuan Pak. Ini karena nggak di endorse, gue perlu sebut merek nggak ya? Sebenarnya dapat lu. Ya udahlah, pokoknya gue nggak sebut merek, tapi mereknya ada gitu. Tapi Harganya segitu lah guys. Iya, kalau sampai ada ketahuan, ini merek ini nih, ya udah berkat lah buat yang punya merek. Sama toko-toko yang menjual, diberkatilah kalian di dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Gue beli ini kenapa? Pertama, waktu itu gue beli, gue nggak butuh channel yang banyak karena cuma buat solo perform gitu. Jadi kan cuma butuh mic sama satu channel untuk waktu itu gitar, satu channel buat gitar, satu lagi buat looping. Jadi gue cuma butuh 3, masih ada satu. Sebenarnya ini pun bukan 4, ini 4 yang XLR, tapi masih ada lagi 2 yang stereo. Jadi 5/6 itu stereo. Terus outputnya juga ada XLR. Jadi kalau pengen keluarin ke mana speaker gede bisa gitu, jacknya bener. Terus selebihnya gue nggak mau bahas terlalu jauh, gue yang penting-penting aja ya. Nah, yang gue ada 2 poin sebenarnya yang menjadi sales point something gitu ya, sales point ya. Sales point ada pertama gini, dia ada Phantom Power itu per channel. Di merek-merek yang lain, Phantom itu syariah gitu. Maksudnya satu Phantom untuk semua. Akibatnya kalau ada barang-barang yang nggak bisa dikenain Phantom, bisa meleleh barangnya karena ditembakin power yang kegedean. Nah ini mikrofon yang gue pakai nih, gue pakai tambahan kayak gini. Nah, gue nggak mau sebut merek, pokoknya ya lu baca sendiri aja. Siapa tahu nanti di endorse, tapi gue nggak mau baca. Ini namanya gain booster. Gain booster ini buat mikrofon ini. Kalau kita nggak pakai ini gain booster, suaranya kita udah polin banget ya. Tapi suara mic-nya tetap kecil. Tapi gini, orang mungkin bakal gede ya kalau misalnya volume yang ada di mixer gede, mungkin bakal gede. Tapi jangan lupa ya, volume fader yang ada di mixer kalau digedein sampai sampai mentok, itu kan ada batas garis tuh sebenarnya tuh. Yeah. Cuma karena masih kecil dimentokin. Akibatnya apa? Akibatnya jadi over volume, over gain. Akhirnya yang naik bukan cuma volume, tapi noise juga naik. Jadi makanya ada suara zzz. Nah kayak gitu nah. Itu noise naik juga. Nah kalau pakai ini, gainnya udah volumenya udah di boost, jadi nggak perlu sampai pakai volume yang di mixer itu gede, suaranya udah gede. Kayak ini, gue pakai volume gainnya tuh jam 12:30, volume ininya jam 1, ya kurang lebih mirip lah. Gitu. Dan nggak yang sampai ngelewatin jam 12 gitu, jadi belum lewat jam makan siang kan. Jadi gitu. Nah itu yang pertama, Phantom Power di masing-masing channel, gue suka, dan ini membantu sekali kalau mau pakai barang ini. Ini barang murah jujur, nggak mahal. Ini kalau nggak salah 100 ribuan. Murah, Kedua, guys. Murah. Yang punya 100 ribu silakan. Iya. Takutnya kalian bisa nyicil motor yang sebulan 2 juta, tapi 100 ribu nggak ada, gitu. Takutnya gitu ya. Duitnya habis cicil motor. Lalu yang kedua, dia ada efek internal. Nah efek internal ini akan gue bahas bentar apa sekarang ya? Ya sekarang deh, gak apa-apa. Tapi gue gak akan bahas teknisnya ya. Pokoknya dia ada ada fitur efeknya. Gue gak bakal bahas juga efeknya ada apa aja. Yang gue bakal pakai cuma satu, reverb. Ya, reverbnya itu yang hall. Buat apa? Nah nih, ini tadi kan gue bilang keyboardnya mentah. Mentah, nggak ada buntut gitu. Jadi ya udah mentah gitu, bukan jelek tapi ya mentah gitu. Jadi kalau kalian mau ngarapin atmosfer yang ada touch to heaven gitu, to heaven gitu misalnya gitu, kurang dapat gitu ya. Ya walaupun nggak salah, kalau nggak ada nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang gue pengen deh suasananya lebih deep gitu ya.
itu gue pakai ini dari ini. Jadi ini kan keyboard dicolok ke dalam mixer ini, lalu di mixer ini diolah supaya di keyboard ini gue kasih efek yang namanya reverb, yang tadinya begini jadi begini. Beda kan? Nah, contoh lagu gereja yang reverbnya kental tuh ya. Mainnya nggak salah, tapi ada something yang kurang ya, gitu ya. Nah, kalau kita tambahin reverb, beda kan? Oh, Nah, beda sekali. beda. Saudara. Itu ada buntutnya. Lalu pemberian juga jangan terlalu lebay. Kalau terlalu lebay jadi gini nih. Ini gue maksimalin deh nih. Gak enak, ya. Tapi kalau yang suka nggak apa-apa. Tapi jangan sampai jemaat kabur aja. Siapa tahu cocok ya. Siapa tahu cocok. Nah, masalah gini, keyboardnya oke, udah dikasih. Udah dikasih reverb ya. Masa sorry, ini pakai suara piano biasa nih. Coba tambahin suara piano yang ada padnya, akan lebih deep lagi gitu feel-nya. Jadi kayak padnya jadi lebih dark gitu ya, lebih gulung, lebih gimana ya bahasanya, mungkin lebih meluk gitu loh, kayak tuh. Main halus aja. Terus masuk drum, tuk tuk tang tang tang. Ini kalau nggak ada yang lihat, sangkanya pakai grand piano di hall yang orkestra gitu. Nah, cuma kan sound instrumennya udah, tapi begini, suara vokal masih mentah, nggak enak. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Udah itu pakai track nih, haleluya gitu. Nah ini, aduh, langsung rusak tuh ini gue. Mixer gue langsung rusak. Maaf ya. Diulang dulu, diulang. Ya. Cik. Nah gitu. Jadi kalau enggak, ini suara masih belum balik nih. Ini suara belum balik nih. Suaranya belum balik. Ya ini apa adanya ya guys. Jadi kita nih nggak apa namanya, nggak diedit. Jadi ya gitu deh. Seperti itulah ya guys. Nah, aduh masih belum balik lagi. Mesti dimatiin dulu sepertinya. Oke. Nah, jadi yang tadi itu penyebabnya adalah karena mixernya nggak mampu terima yang gain terlalu jauh. Kenapa? Mixer murah nggak punya kompresor, jadi nggak ada yang ngelimit, nggak ada yang nahan. Makanya kenapa suaranya begitu tadi gua teriakin, dia langsung hilang gitu. Dan dia elektroniknya akhirnya bekerja untuk memproteksi alatnya. Ya, jadi itu something happen ya. Ini salah satu kelemahan kalau pakai barang yang budgetnya murah. Jadi ingat, good things not cheap, cheap things not good. Gitu ya, tapi bisa dimaksimalkan ya. Nah, balik lagi. Keyboardnya udah enak, tapi suaranya masih mentah, kan gak enak. Nah, vokalnya juga dengan mixernya bisa dikasih reverb. Jadi dari yang tes dikit aja langsung ada buntut kan. Kalau terlalu lebay, jadi kayak ngomong
Iya, Apa ya? nggak jelas gitu kan ya. Bayangin kalau efek seperti ini kita pakai buat khotbah. Shalom Bapak Ibu, mari kita buka dalam kitab Matius pasal 5. Ngomong apa lu pendeta gitu ya. Jadi kalau efek selalu pakai secukupnya. Kalau gua kebetulan buat buntutnya aja gitu ya. Kalau udah gini kan lebih enak nih, ada buntutnya ya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu, kuasamu, kuatanku, dasarku berharap. Beda kan? Nah, lalu kebetulan gue punya alat tambahan kebetulan, yaitu ini namanya vocal harmonizer. Sama, gue nggak akan sebut mereknya karena nggak di-endorse. Ini belum terkenal, udah sombong banget ya gue. Efek ini untuk vokal. Jadi di dalam efek ini ada pertama ini efek. Jadi dalam sini ada kalau di media lain ada EQ, ada kompresor, ada exciter. Jadi kalau gue nggak pakai, nah inilah suara mentah apa adanya. Jadi yang dari tadi kalian dengar itu ya, diproses dulu di sini. Suara gue begini kalau mentah, benar-benar colok plug and play. Kita coba lagi nih. Tapi gue nggak pakai efek keyboard misalnya. Jadi betapa mentahnya suara yang cuma di plug and play tanpa difilter lagi. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu, kuasamu, kuatkanku. Nah, kalau nyanyinya bener ya nggak apa-apa juga. Cuma kan kita balik lagi, kita ngomongin konsep ya. Konsepnya kan konsep deep worship gitu kan ya. Jadi namanya deep worship selalu ada buntut gitu. Nah, pertama ini ada efek maksudnya efek rack gitu. Jadi ada kompresor, ada EQ, jadi satu tapi secara komputer. Jadi menurut dia aja. Jadi kalau nyalain suara saya jadi gini. Jadi ada low cut-nya, ada EQ-nya, ada exciter-nya. Jadi beda dibanding sama yang tadi kan ya. Tadi mendem. Nah, ini jadi lebih balance, lebih flat. Lebih balance lah gitu ya. Nah, selain ada efek ini, dia ada reverb. Yang tadi saya bilang itu, nih contohnya kalau saya aktifkan reverbnya seperti ini. Kayak tadi cuma punya karakter beda, ini karakternya lebih mahal. Dan ini bisa dibikin, ini kalau yang paling lebaynya, paling lebaynya begini, lebaynya aja masih enak, gitu ya. Kalau kita pakai yang tadi ya, yang bawaan dari mixer nih, gini ya. Nah kalau gue lebayin, buyar banget. Jadi makanya gue sukanya pakai yang ini. Kebetulan gue punya, ya gue manfaatkan pakai ini. Tapi gue nggak akan pakai yang selebay ini, kurang dikit lah, segini. Nah lalu apalagi yang dia punya namanya juga harmonizer, vocal harmonizer. Dia punya backup suara yang disampling dari suara kita, tapi diolah menjadi harmoni suara. Makanya yang tadinya cuma kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu, kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Harmonizer aktif. Kini aku berserah. Lupa lirik. Ku ikuti panggilanmu. Sampai akhir hidupku.
itu. Jadi walaupun yang nyanyi satu orang, nggak ada singer pak, kita kekurangan SDM, it's okay, ada suara malaikat. Bapa kau setia, takkan meninggalkan. Kalau kalian gereja kalian di gereja yang maksudnya yang ya tadi ya gereja kecil yang tidak terlalu mengikuti teknologi, kalian akan jadi orang pertama yang bisa membuat orang-orang di gereja kalian amazed gitu, kayak loh kok yang nyanyi perasaan sendiri, kenapa ya suaranya bisa gini, wah jangan-jangan dia magician. Dan tapi orang jadi gini, hal seperti ini aja, walaupun saya nggak bilang gini ya, nggak bilang gini loh, tolong jangan disempitkan penggunaan alat. Bukan berarti kita mencari-cari kemuliaan sendiri, enggak. Justru kita kan dikasih Tuhan otak untuk berpikir bagaimana ya dengan apa yang kita punya yang seadanya bisa dimaksimalkan. Kalau mau beli alat baru, yang udah kita beli bass, beli drum, beli perkusi, oke bisa beli mungkin, tapi yang main siapa? Kan itu harus dipikirin. Nah kalau kita cuma ada segini doang, ya udah pakai yang ada aja. Gitu. Nah andai kata datang kayak saya nih, ada berdua dengan teman, dia drummer, dia seorang guru drum juga, tapi nggak ada drumnya gitu loh. Makanya kenapa kita pakai satu bantuan, itu yang dipegang itu MIDI pad namanya. Jadi kotak ada tombol-tombolnya, makanya kenapa disebut pad, ya pad. Lalu ini dikoneksikan ke, nah ini aplikasi yang ada di iPad saya namanya Pad Labs. Coba diklik, nah suara dari situ. Coba kalau jangan dimainin. Sebenarnya aslinya adalah ini pencetnya dipencetnya di iPad-nya, jadi kayak tuh. Sebenarnya pakai itu. Cuma dengan bantuan teknologi bisa dikoneksikan dengan Bluetooth ke alat ini. Namanya MIDI pad. Nah, banyak duit nih beli-beli. Enggak Bapak Ibu, ini harganya nggak nyampe 500.000. Kayaknya malahan nggak nyampe 400.000 deh, karena kecil banget. Berarti 300. Tapi iPad mahal. Nggak harus iPad Bapak Ibu, handphone murahan kayak ini nih, handphone Android juga ada, tinggal beli aja. Softwarenya berapa Goban ya? 50.000. 51. Ya udah segituan lah ya, 50.000. HP-nya yang era-era sekarang guys. Iya. Nah itu bantuannya suara drum itu pakai ini alat ini. Dibilang drum bukan drum, tapi dia sebuah tambahan elektronik, instrumen percussion. Jadi ada suara. Coba mainin deh. Mainin. Nah kayak gitu, asal dimainkan dengan tepat. Makanya sekali lagi ya, untuk kalian yang gereja kecil lah ya, itu kan start lagi overheat. Saya ngerti ada gereja kecil yang bukannya nggak ada dana, bukan, tapi mereka concernnya nggak di sana, nggak di musik harus bagus ini, enggak gitu. Kadang-kadang nggak di sana, tapi balik lagi, kita kalau mau, apalagi pemusik, namanya pemusik yang nggak bohong ya, kalau bisa bagus mah kenapa enggak ya kan? Ya. Kalau musiknya bisa bagus kenapa enggak gitu. Nah makanya jadilah pionir di gereja kalian untuk membawa sebuah perubahan dalam hal kualitas teknis ya, kualitas teknis di gereja. Bukan berarti tanpa ini kuasa Tuhan tidak mengalir, enggak. Tuhan nggak dibatasi sama ginian. Cuma kita bisa membantu jalannya ibadah untuk bisa lebih deep, lebih membawa konsentrasinya mengarah pada Tuhan dan sebagainya. Karena musik-musik seperti ini bisa mewakili sekali loh apa yang firman Tuhan catat. Misalnya gini, misalnya ya, ini kalau saya mainin tanpa efek, dengan suara piano aja, kita ngomongin tentang Musa misalnya. Misalkan pendeta khotbah tentang Musa, terus pendetanya ngomongin berapi-api, tapi ya mau gimana, sound keyboard cuma gini doang. Musa ketika di Gunung Horeb dia menggembalakan domba-domba. Lalu Musa mendengarkan ada suara yang aneh di sana, dan ketika dia samperin, ternyata ada sembah yang terbakar api, tapi nggak terbakar. Musa kaget, Musa takut.
tapi dia tetap penasaran, akhirnya dia datengin juga. Nah, yang kayak gitu dengan yang kayak gini, kita ngomong konsep ya. Musa ketika di Gunung Horeb sama Gunung Sinai sama aja sih, beda ini. Di Gunung Sinai ketika dia sedang mengembalakan domba, dia melihat ada sebuah semak belukar yang terbakar api. Musa kaget dan takut, tapi dia juga penasaran, dan dia menghampiri tempat di mana api itu ada, dan di sanalah Musa bertemu dengan hadirat Tuhan. Kan beda, gitu. Kan beda nih mainnya dengan tambahan efek dan enggak gitu. Apalagi ya? Oh ini namanya phone distributor. Jadi itu kan ada keluar buat headphone nih ya, tapi cuma satu. Nah dengan alat ini kebetulan saya punya 8 output. Jadi dari satu itu outputnya dimasukin ke sini, dari sini bisa keluar 8, tapi volumenya tetap bisa enak, bisa dikencengin. Enggak, karena kalau splitter yang kabel tuh, yang biasa tuh yang satu keluar 3, itu artinya dibagi 3 tuh. Jadi makanya waktu dengerin, loh kok kalau 3 dipakai mengecil kalau yang kabel. Kalau ini karena ada pakai power, ada adaptor, ada listrik, makanya kenapa bisa dibagi ke 8 output, tapi gainnya nggak kurang gitu, tetap bagus. Jadi itu juga bagus kalau misalnya playernya ada lebih dari 1, bahkan lebih dari 2 gitu. Jadi ya udah pakai gitu. Mungkin terakhir media yang saya pakai untuk merekam ini ada sebuah recorder. Ini murah banget juga nih, kayak 100 ribuan deh. Ya, ini ada mereknya, gue nggak mau sebut karena nggak di-endorse. Pokoknya kecil. Hanya untuk merekam, nggak perlu yang bagus. Tapi hasil dari ini, settingan ininya harus udah enak, udah yang salah main. Harus udah enak. Jadi masuk sini udah apa adanya. Jadi ini bisa jadi portfolio kita juga, apalagi zaman sosial media sekarang. Bukan masalah flexing gitu ya, atau sok-sokan pamer, enggak. Tapi bagaimanapun kan firman Tuhan bilang gini, hendaklah terangmu bercahaya. Yes. Kalau kayak saya dengan ini, saya sharing di sosial media bisa membantu teman-teman gereja-gereja yang mungkin kecil tapi pengen deh punya suasana ibadah yang mendukung, yang bukan mendukung ya, kesannya kayak bro jadi kemarin nggak mendukung gitu. Itu biasa cewek-cewek tuh kayak gitu. Santai, jangan gampang emosi ya guys, di sini harus bersabar. Nah bukan itu maksudnya, pengen dia punya ibadah yang kayak gitu kayak gitu lebih awet ya, yang deep gitu, yang bahasanya deep gitu. Gitu. Bayangin lagu sederhana, lagu bahasanya apa ya? Ada orang yang bilang ini lagu membosankan, tapi mainnya dengan konsep seperti ini itu langsung jauh beda. Bayangin lagunya begini. Jangan pakai itu ya. Mau coba tes doang. Kalau nggak pakai itu ya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Masuk. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kalau yang mau nanya-nanya, boleh langsung kontak di DM, di komen, di mana kek ya. Yang penting jangan salah orang ya.
yang bisa kita sharing akan kita sharing. Kalau ada pertanyaan atau butuh bantuan di training ke gereja kalian, kita siap bantu. Siap. Tanpa kalian harus pikirin berapa biayanya, nggak usah pikirin ya. Oke, itu aja. Bye, thank you. Bye.